Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Oke anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Sur akan membahas tentang fungsi ya, seperti yang sudah Bu Sur janjikan di video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan mengetahui notasi fungsi, kemudian mengetahui rumus fungsi, dan juga menentukan nilai fungsi. Jadi nanti ini ada hubungannya juga dengan relasi yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Ayo, ingat kembali pada video sebelumnya. Bu Sur sudah menjelaskan tentang domain, yaitu daerah asal, kodomain, daerah kawan, dan juga range daerah hasil. Nah, untuk mengingatkan kembali, di sini Bu Sur punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan himpunan B yang beranggotakan 3, 4, 5. Nah, di sini ada hubungan atau relasinya ya. Di sini 1 dihubungkan ke 3, kemudian 2 dihubungkan ke 3 juga, dan 3 dihubungkan ke 4. Di sini yang namanya domain itu berarti yaitu anggota A ya, yaitu himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya itu adalah himpunan B yang anggotanya adalah 3, 4, 5. Masih ingat ya? Dan terakhir ada yang namanya range, yaitu anggotanya yang kena saja ya, atau yang memiliki pasangan saja, yakni 3 dan 4. Sedangkan 5 itu tidak ada pasangannya, jadi dia bukan termasuk range. Oke, sampai sini paham ya tentang domain, kodomain, dan range. Bu Sur hanya mengingatkan kembali. Nah, anak-anak, untuk mengetahui apa itu fungsi, coba kalian perhatikan masalah berikut ya. Nih, sebuah perusahaan taksi menetapkan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya itu adalah Rp2.400. Pertanyaannya adalah berapa biaya yang dikeluarkan jika menempuh 3 km, 5 km, dan 10 km. Yang B-nya, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah Rp78.000. Nah, untuk menjawab yang A, penyelesaiannya tinggal kalian substitusi saja ya. Biaya untuk 3 km itu berarti tinggal 6.000 ditambah dengan 3 dikali 2.400. 6.000-nya itu kan biaya awal ya. Jadi walaupun kalian hanya cuma naik aja, kemudian bergerak cuma sebentar doang, tetap bayarnya harus 6.000 ya, karena itu adalah tarif awalnya. Kemudian kalau dia sudah menempuh jarak 3 km, tinggal dikalikan saja 2.400 karena setiap kilometernya itu 2.400. Jadi nanti tinggal 6.000 ditambah dengan 7.200. Jadi nanti kalian bayar 13.200. Begitupun jika menempuh jarak 5 km, itu berarti tinggal 6.000 ditambah dengan 5 dikali 2.400. Maka nanti 6.000 ditambah dengan 12.000. Jadi bayarnya adalah 18.000 kalau 5 km. Sedangkan kalau menempuh jarak 10 km berarti tinggal 6.000 ditambah dengan 10 dikali 2.400. Jadi tinggal 6.000 ditambah dengan 24.000. Maka nanti kalian harus membayar 30.000 jika menempuh jarak 10 km. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan pertanyaan yang B? Untuk menjawab bagian B ini, kalian perhatikan dulu ya materi berikut. Nah, materi berikutnya itu adalah bahas tentang fungsi. Disimak ya. Notasi fungsi. Jadi berawal dulu dari notasinya. Jadi fungsi nama lainnya itu adalah pemetaan ya. Dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi boleh F, G, H dan sebagainya, tapi hurufnya harus kecil semua ya. Itu adalah notasi dari fungsi. Kemudian jika A dan B adalah dua himpunan, maka sebuah fungsi F dari A ke B dinotasikan dengan F.2 A tanda panah B ya. Jadi itu adalah notasi fungsinya.
Kemudian jika X anggota A yaitu domain dan Y anggota B yaitu kodomain serta F memetakan X ke Y, maka dinotasikan dengan F.2 X tanda panah Y ya. Jadi itu notasinya. Jadi jika kalian nanti menemukan F.2 X tanda panah Y, itu dibacanya seperti ini. F memetakan X ke Y, maka Y merupakan peta atau bayangan dari X oleh F ya. Jadi nanti itu ada yang namanya bayangan dari X yang dipetakan oleh fungsi F. Nah, peta dari X sering disebut dengan Fx. Jadi Y sama dengan Fx. Mungkin bingung ya kalau jika membahas di sini. Nah, untuk jelasnya Bu Sur nanti akan memberikan beberapa contoh. Oke, tadi sudah disebutkan ya, fungsi F itu memetakan X-nya itu adalah anggota dari daerah asal ke Y. Y-nya itu berarti adalah bayangan dari X oleh fungsi F. Ya, jadi bayangan dari X itu disebutnya dengan peta. Oke, jadi contohnya seperti ini kalau digambarkan di diagram panah. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya adalah X, sedangkan himpunan B-nya itu anggotanya adalah Fx. Nah, ini X itu dipetakan oleh F ke Fx. Jadi Fx itu adalah bayangan dari X-nya oleh fungsi F. Rumus fungsi. Rumus fungsinya itu seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Nih, perhatikan. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A yang anggotanya X itu dipetakan oleh fungsi F ke 2X plus 1. Jadi itu fungsinya. Fungsinya itu adalah 2X plus 1. Tentukan rumus fungsi tersebut. Jadi rumusnya itu adalah F memetakan ya. Jadi tadi sudah titik 2 ya. F memetakan X ke 2X plus 1 ya. Jadi rumus fungsinya itu adalah Fx F dalam kurung X sama dengan 2X ditambah 1. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Oke. Ada sebuah catatan, jadi nanti pada fungsi F yang memetakan X ke AX plus B dengan A dan B bilangan real, maka bayangan X dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan AX plus B. Bentuk Fx sama dengan AX plus B ini disebut dengan bentuk rumus fungsi ya. Jadi rumus fungsinya itu adalah Fx sama dengan AX plus B. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, di sini ada fungsi Fx, Y sama dengan Fx sama dengan AX plus B. Ini adalah bentuk fungsi linear. Linear itu sudah kita bahas waktu di kelas 7 ya, yaitu yang variabelnya itu berpangkat 1. Oke, itu disebutnya linear. Nah, sedangkan di sini X-nya itu variabel bebas. Jadi ya seperti yang pernah Bu Sur jelaskan waktu di kelas 7 ya, variabel bebas itu artinya dapat diganti dengan memasukkan sembarang bilangan. Jadi boleh bilangannya berapa saja, boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 4, boleh 10, boleh 100 ya, terserah, namanya juga variabel bebas. Nanti akan menyesuaikan variabel bergantungnya dengan variabel bebas. Di sini Y-nya berarti variabel bergantung. Jadi Y tergantung pada bilangan pengganti X yang dimasukkan. Jadi kalau X-nya 0, nanti nilai Y-nya akan berbeda ketika kalian memasukkan X-nya sama dengan 99 misalkan ya. Makanya disebut dengan variabel bergantung karena bergantung dengan nilai X-nya. X-nya diganti, Y-nya juga akan berubah otomatis ya, seperti itu. Nilai fungsi itu seperti apa? Nah, contohnya nih akan disebutkan contoh seperti ini. Diketahui fungsi f(2x) tanda panah atau panah p4x-5. Tentukan
Yang A itu adalah rumus fungsinya, yang B itu nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 2, yang C-nya bayangan dari 3, yang D-nya nilai dari f x min 2, dan yang E-nya adalah nilai A jika FA sama dengan negatif 25. Nah, sekarang penyelesaian yang pertama itu rumus fungsinya adalah tinggal langsung saja ya dilihat dari soalnya. Kita bisa langsung menulis rumusnya itu adalah fx sama dengan 4x dikurangi 5. Yang B-nya nilai fungsi dari atau nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 2. Berarti x yang di dalam kurung itu diganti dengan negatif 2. Otomatis pada 4x dikurangi 5, x-nya juga berganti menjadi negatif 2. 4x itu kan artinya 4 dikali dengan x ya. X-nya itu kalian ganti dengan negatif 2 karena di soalnya minta x-nya sama dengan negatif 2. Jadi nanti 4 dikali dengan negatif 2 dikurangi dengan 5. Jadi 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Jadi negatif 8 dikurangi 5. Hasilnya nilai fungsinya itu adalah negatif 13. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 2 adalah negatif 13. Kemudian untuk yang C-nya, bayangan dari 3 berarti yang ditanyanya itu adalah F3. Jadi nanti tinggal ganti 3-nya dengan X-nya dengan 3 ya, seperti yang seperti yang pertanyaan yang B tadi. Yang B tadi diganti X-nya dengan negatif 2. Nah, kalau ini diganti X-nya dengan 3. Jadi nanti tinggal 4 dikali 3 12 dikurangi 5. Jadi 7 hasilnya ya. Jadi bayangan dari 3 adalah 7. Sedangkan untuk soal yang D itu fx sama dengan 4x dikurangi 5. Yang ditanyanya itu adalah f dalam kurung x dikurang 2. Jadi nanti x-nya itu tinggal kalian ganti dengan x dikurang 2. Jadi nanti 4 dikali x dikurangi 2 dikurangi 5. Distributif dulu 4-nya ya. Jadi 4 dikali x 4x, kemudian 4 dikali negatif 2 jadi negatif 8 dikurangi 5. Jadi nanti hasilnya adalah 4x dikurangi dengan 13 ya. Jadi fx dikurangi 2 sama dengan 4x dikurangi 13. Sedangkan untuk yang fx sama dengan 4x dikurang 5 dan fa-nya sama dengan negatif 25, berarti di situ x-nya tinggal kalian ganti dengan a ya. Jadi 4a dikurangi 5. Sudah ada kan nilainya di soal sama dengan negatif 25. Nah, ini tinggal langsung aljabar saja. X-nya diganti dengan a tadi ya. Berarti kedua ruas nanti ditambah dengan 5 biar 5-nya hilang di ruas sebelah kiri ya. Jadi nanti hasilnya adalah 4x sama dengan negatif 20. Jadi negatif 25 ditambah 5 ya. Punya utang 25 dibayar 5, jadi utangnya 20 berarti negatif 20. Kemudian untuk mencari A-nya berarti tinggal dibagi 4 ke dua ruas. Jadi lawannya kali itu kan bagi, berarti biar menyisakan A saja di ruas sebelah kiri, itu berarti kedua ruas tinggal dibagi 4. Berarti 4 bagi 4 1 kan, jadi sisanya A tuh. Jadi di ruas sebelah kanannya negatif 20 dibagi 4, berarti hasilnya adalah negatif 5. Maka nilai A-nya itu adalah negatif 5. Contoh selanjutnya Busur punya soal seperti ini. Diketahui fungsi f memetakan x ke negatif 2x dikurangi 2 jika daerah asal fungsi tersebut adalah df dengan x-nya sedemikian rupa sehingga x-nya itu lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2 dan x-nya anggota bilangan real ya. Nah, pertanyaannya adalah yang A tentukan rumus fungsi tersebut, yang B-nya tentukan daerah hasil fungsi f. Oke, sebagai penyelesaiannya yang A tuh ya, jadi f titik 2x tanda panah negatif 2x dikurangi 2 ditulis dalam rumus fungsinya menjadi fx sama dengan negatif 2x dikurang 2. Sedangkan untuk domainnya kalian perhatikan karena di situ dibentuk dalam notasi pembentuk himpunan, berarti kalian harus mendaftar dulu anggotanya ya. Jadi anggotanya itu adalah lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2. Berarti x-nya itu atau anggota himpunannya itu adalah mulai dari negatif 1 ya, karena negatif 2-nya tidak masuk. Jadi negatif 1, 0, 1, 2. 2-nya masuk, kenapa? Karena ada tanda sama dengan ya di angka 2-nya. Kalian perhatikan
perhatikan ya di soalnya. Nah, sekarang tinggal kita substitusi dengan jika X-nya sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 sama dengan substitusi ke rumus fungsinya. Tadi kan negatif 2X, nah X-nya ganti dengan negatif 1, jadi negatif 2 dikali negatif 1 itu 2 dikurangi dengan 2, jadi 2 kurangi 2, 0. Begitupun jika X-nya sama dengan 0, maka F0 berarti dikalikannya, negatif 2 dikali 0 itu 0 dikurangi 2, jadi hasilnya adalah negatif 2. Jika X-nya sama dengan 1, maka F1-nya berarti ganti X-nya dengan 1, jadi negatif 2 dikali 1 negatif 2, negatif 2 dikurangi 2, berarti negatif 4 hasilnya ya. Dan yang terakhir, jika X-nya sama dengan 2, maka F2-nya sama dengan negatif 2 dikali 2 negatif 4 dikurangi 2, jadi negatif 6 hasilnya. Jadi daerah fungsi atau daerah hasil fungsi F adalah RF-nya itu adalah negatif 6, negatif 4, 2, dan 0 ya, seperti itu. Oke, mudah bukan? Nah, jadi berdasarkan penjelasan khusus tentang fungsi, kita balik lagi ke permasalahan yang di awal ya, yaitu bagaimana kita bisa mencari berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarnya itu adalah 78.000. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, seperti ini penjelasannya ya. Tadi kan kalau 1 kilometer tinggal dikalikan semuanya ya. Nah, sudah ada hasilnya tuh, lihat di tabel ya. Nah, sekarang yang ditanyanya itu adalah berapa sih berapa kilometer sih kalau yang dibayarkannya itu adalah 78.000. Jadi di situ sudah ada rumusnya tuh ya. Kalau S itu S kilometer, maka rumusnya itu adalah 6.000 ditambah dengan S dikali 2.400 ya. Nah, maka nanti kita punya rumus fungsinya. Nanti tinggal substitusi saja, berarti sudah ada di situ BS-nya atau nilai fungsinya adalah 78.000 kan. Jadi kita tinggal mencari nilai S-nya. Berarti 78.000 sama dengan 2.400 S ditambah dengan 6.000. Kalian tinggal mengurangi kedua ruas dengan 6.000 sehingga nanti 6.000 di ruas kanan habis dan di ruas kirinya menjadi 72.000. Jadi nanti tinggal kedua ruas dibagi dengan 2.400 ya. Jadi S-nya itu hasilnya adalah 30 km. Jadi jika uang yang dibayarkan adalah 78.000, maka jarak yang ditempuhnya adalah 30 km. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi. Oke, anak-anak, untuk bisa memahami apa yang sudah Busur jelaskan tadi tentang fungsi, maka tugas ini kalian boleh kerjakan di buku latihan ya. Nanti kalian kumpulkan di GCR-nya masing-masing. Oke, selamat mengerjakan tugas ya. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian bisa memahami materi yang Busur sudah jelaskan. Jika ada yang ditanyakan atau tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan kepada Busur langsung ya, jangan malu-malu, oke? Malu bertanya sesat bicara. Kita bertemu lagi di video Busur selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe videonya Busur, belum subscribe channelnya Busur, subscribe dulu dong ya, subscribe itu gratis. Oke, happy math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.